Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, serta pengikut setianya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada malam hari ini adalah tentang hadis arba'in. Masuk kita kepada kajian hadis yang ke-7, yaitu ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin
wa ammatihim. Rawahul Muslim. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Salasan, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Setiap kalimat ad-din memakai alif lam, itu yang dimaksud adalah agama Islam. Di agama Islam adalah merupakan nasihat. Qulna, kemudian kami bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Allah? Bagi siapa ya Allah? Ya Rasulullah. Qala, jawab Nabi, lillah, bagi Allah, wa li kitabih, dan bagi kitabnya atau kepada kitabnya, wa li rasulihi, dan kepada rasulnya, wa li a'immatil muslimina, dan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan juga kepada umumnya, kepada seluruh kaum muslimin. Qala al-Imam An-Nawawi, syarah dalam hadis ini, Imam Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin. Kemudian qala al-ulama, kata ulama, amma an-nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ma'naha yansarifu ila al-iman billah wa nafyu syarika anhu wa tarkul ilhadu fi sifatih. Perkataan ulama, adapun nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah berpaling kepada iman dengan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan dan tidak ilhad pada sifat-sifat Allah. Ilhad ini artinya ingkar. Pada dasarnya ilhad ini bisa juga dikatakan dari mulhid, orang yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Ini sama sifat-sifatnya. Dan juga mensifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat yang mulia. Dia ingkar dengan semua itu. Wa tanzihahu subhanahu wa ta'ala an jami'i anwa'in naqais, dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua macam-macam kekurangan. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan menegakkan, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu ma'siyatih, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Wal hubbu fihi wal bughdu fihi, cinta karena Allah, benci juga adalah karena Allah. Wa maddatu man ata'ahu wa ma'adatu man asahu, cinta kepada orang yang taat kepada Allah dan memusuhi orang yang durhaka kepada Allah.
wa jihadu man kafara bi, dan memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah, wal i'tirafu bi ni'matihi, dan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa syukru 'alaiha, dan mensyukuri nikmatnya, wal ikhlasu fi jami'il umuri, dan ikhlas dalam semua perkara-perkara, wad du'a'u ila jami'il awsafil madhkur wal hithu 'alaiha, dan menyeru, mengajak kepada semua sifat-sifat yang telah, kepada sifat-sifat yang disebutkan, dan dianjurkan kita senantiasa untuk menyeru orang, wal talattuf bi jami'in nas, berlemah lembut dengan semua manusia, au man amkanu minhum, atau kepada yang mungkin di antara mereka, wa haqiqatu hadhil awsaf, dan hakikat sifat-sifat ini, raji'atun ilal abdi, dikembalikan kepada seorang hamba, fi nushahu nafsahu, pada usahanya dalam menasihati dirinya sendiri. Wallahu ta'ala ghaniyun an nushin nasih, dan Allah ta'ala tidak butuh dengan nasihat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memberikan nasihat. Ya, Allah itu tidak butuh dengan nasihat. Dikatakan tadi nasihat bagi Allah bukan artinya menasihati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam arti adalah berpaling kita kepada iman kepada Allah, ya, dan juga adalah menafikan kesyirikan. Jadi nasihat dalam arti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan iman yang bukan hanya sekadar ucapan, dengan iman bukan hanya sekadar dengan ucapan di lidah atau di bibir kita, tapi memang betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Sebagaimana kata ulama, al-iman aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu aqdun bil qalbi, ikatan di dalam hati. Kemudian setelah terikat di dalam hati, mantap menghujam di dalam hati iman tersebut, kemudian ikrar bil lisan, kita ucapkan dengan lidah kita. Apa ucapannya? Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Amantu bir rasul wa bima qala rasul, dan aku beriman kepada Rasul dan apa yang telah disabdakan oleh Rasul. Kita ungkapkan itu di lidah kita, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah. Wa amalun bil arkan, dan kita laksanakan dengan seluruh anggota badan kita. Dilaksanakan dengan seluruh anggota badan sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Jadi dikatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah merupakan satu nasihat, yaitu menasihati diri kita sebagai seorang hamba dalam rangka meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, sifat-sifat Allah yang mulia, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kekurangan, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat yang sesungguhnya, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat dengan menjauhi yang sesungguhnya.
Kemudian ketika kita membenci sesuatu, kebencian itu karena Allah. Ketika kita mencintai sesuatu, cinta itu karena Allah. Dan kita memusuhi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjihad memerangi orang-orang kafir kepada Allah. Kemudian kita mengakui nikmat-nikmat Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, serta kita ikhlas dalam melakukan semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk ikhlas itu butuh tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa kita dengan sebenar-benar mensucikan. Karena ikhlas itu kalimatnya pendek tapi sulit sekali untuk mengamalkannya. Sulit mengamalkannya. Kata ulama dalam sebuah kitab Al-Isbah, ad-dinu mabniun ala aslaini azimain. Agama Islam itu dibina, dibangun atas dua pokok yang sangat agung. Pertama adalah ikhlas, tulus. Yang kedua adalah ittiba' li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pokok yang agung, tapi berat untuk melaksanakannya. Berat. Mengucapkan mudah, ikhlas. Kemudian mutaba'ah, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Adapun definisi ad-din, nyatanya awal dari kita sampaikan tapi lupa, yaitu ittiba'il Islam wa ittiba'i ma ja'a 'anil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Agama itu adalah ittiba'ul Islam, mengikuti Islam, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i nawahihil hayat, dalam semua bentuk kehidupan kita, sawa'an ta'budiyah, baik itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, awil i'tiqadiyah atau i'tiqad, awil fikriyah atau fikiran, awil amaliyah ataukah itu amalan-amalan kita, wa ghairu dzalika min nawahil hayah, dan selain itu dari kehidupan kita. Fad-dinul haqq, maka ad-din yang dimaksud adalah ad-dinul haqq, yaitu agama yang hak, yaitu Islam. Huwa ad-dinul mustand ila syar'illah, itu agama yang disandarkan kepada syariat Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil, maka selain yang disandarkan, yang tidak disandarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu agama yang batil. Liqaulihi ta'ala lin-nabi 'indama 'arada 'alaihi al-musyrikun 'ibadatul asnam, berdasarkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya tatkala Nabi SAW menentang orang-orang musyrik untuk beribadah, untuk menyembah berhala.
Maka Allah turunkan ayat lakum dinukum waliyadin. Maka itu ucapan Nabi SAW kepada orang-orang musyrik yang mengajak Nabi SAW satu hari menyembah Tuhannya mereka berhala. Satu hari kata mereka kami ikut menyembah Tuhan Muhammad. Jangankan satu hari, satu kali saja Nabi tidak pernah mau. Allah turunkan bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Waqala Ibnu Taimiyah, dan berkata Ibnu Taimiyah, inna ad-dina ya'udu ila aslaini huma. Sesungguhnya agama Islam adalah dikembalikan kepada dua asal, dua pokok. Pertama ibadatullah ta'ala, yaitu pokok yang pertama beribadah kepada Allah Ta'ala. Wahdah, beribadah kepada Allah saja. Wa an takuna hadhihi al-ibadah kama syara'a liqawlihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan seperti ibadah yang disyariatkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka barang siapa yang ingin berjumpa, yang berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Dan janganlah ia mensyirikatkan Allah dalam beribadah sekalipun. Maka Allah Ta'ala, apa khaira dinillah yabghuna wa lahu aslama man bis samawati wal ardi tawan wa karha. Maka apakah selain agama Allah itu yang kalian cari? Ada tidak agama selain Allah yang mereka cari? Maka baginya lah agama Allah itu membuat mereka sejahtera, membuat mereka tunduk, membuat mereka Islam. Siapakah yang ada di langit dan di bumi? Yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memeluk agama Islam tersebut, apakah itu secara taat ataukah itu secara paksaan? Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi ketika agama itu menjadikan sebuah nasihat bagi kita, maka kita jadikan semua bentuk apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah dengan sempurna, sebagaimana yang kita katakan tadi dalam kalimat agama Islam itu memiliki dua pokok. Pokok pertama adalah ikhlas. Pokok pertamanya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menjadi orang yang ikhlas itu tidak cukup hanya sekedar kita mengucapkan, tetapi terlebih dahulu kita harus membersih. Bagaimana kita katakan tadi, kita harus mentazkiyatun nafs kita, harus mensucikan jiwa kita. Karena ikhlas itu letaknya di dalam hati kita, di jiwa kita, dalam semua bentuk amalan apapun. Itu kunci utama. Biar 1000% mutaba'ah, biar 1000% kita mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar 1000% keikhlasan kita dalam melakukan ibadah, tapi tidak mutaba'ah, tidak juga diterima oleh Allah. Karena dua itu adalah merupakan syarat sah amal ibadah kita diterima oleh Allah.
ikhlas dan mutaba'ah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana caranya mentazkiyatun nafs kita? Mentazkiyatun nafs kita adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Bertaubat dengan sesungguhnya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini salah satu menjelaskan tentang dalil taharah. Sebelum kita mentoharah jasad kita yang zahir ini, mutatahirinnya tadi, kita harus mentoharah yang batin. Tazkiyah tadi, kita toharah dulu batiniah kita. Dengan apa tadi? Dengan bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau masih ada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan yang terus menerus, susah bagi kita untuk ikhlas dalam melakukan ibadah. Susah sekali. Adapun terkadang kita melaksanakan amal ibadah tersebut, ada kalanya mungkin karena keterpaksaan. Atau boleh saja karena kebiasaan. Karena kebiasaan adalah biasa. Tapi tidak ada keikhlasan yang sesungguhnya. Kemudian selain kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, yang kedua adalah tazkiyatun nafs min athari dzambi wasyirk. Wasyirk yang keduanya. Jadi mensucikan jiwa kita dari dampak-dampak, dari noda-noda syirik. Dari noda-noda syirik. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu halus sekali. Bisa seperti semut yang di kegelapan malam berada di batu yang hitam. Sehalus itu tidak nampak, tapi itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ada mengatakan, ada yang dikatakan dengan syirik dengan niat. Syirik dengan niat. Bagaimana syirik dengan niat itu? Niat salah dalam melakukan amal ibadah. Contoh, ada orang yang ingin melaksanakan ibadah, contohnya puasa sunnah. Tujuan dia, niat dia puasa sunnah itu untuk melangsingkan tubuhnya. Rajin-rajin nak puasa sunnah supaya langsing. Ini bisa dikatakan syirik dalam niat. Yang seharusnya ibadah kita lakukan itu kita peruntukkan kepada Allah. Bukan diperuntukkan karena supaya langsing, supaya kurus. Kan banyak orang seperti itu. Rajin puasa sunat gini kok, ya ingin diet. Nah, dia pasti rajin puasa sunat ingin diet. Ini syirik dalam niat. Sebagian ulama mengatakan syirik dalam niat itu adalah salah dalam niat ketika dia beribadah. Ada tujuan selain kepada Allah. Yang tidak lain kita tujukan semua amal ibadah itu kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak tujukan niat itu karena Allah. Maka ikhlas lillahi ta'ala, tulus
memang semata-mata karena Allah, karena perintah Allah, memang itu berat. Ikhwan fillah azanillah, berat sekali. Tadinya kita ikhlas, bisa kadang berubah. Kenapa? Syaitan itu tidak pernah senang kalau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cari celah untuk merusak ibadah kita. Dia cari celah bagaimana merusak amal ibadah kita. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas. Untuk mencapai ikhlas itu tadi, yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Yang ketiga adalah harus mensucikan diri kita dari asyak, keraguan, ragu. Ragu dari ayat-ayat Allah, ragu dari hadis-hadis Nabi, atau keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Sudah jelas diterangkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tapi dia ragu. Kenapa dia ragu? Karena tidak masuk akal dia, atau bertentangan menurut akal pikirannya, atau bertentangan dengan tradisi dalam kehidupan dia, sehingga dia bandingkan dengan yang sudah pernah dilakukan. Coba orang membuat takah dan sebagainya. Kemudian kita juga harus mentoharah atau mentazkiyatun nafs kita, jiwa kita, dari sifat al-ghish, curang. Sifat curang. Wal hasad, dan iri hati, dengki. Kedengkian itu sebagaimana tadi kesyirikan, kecurangan, itu dapat menghapuskan amal ibadah kita. Serta kedengkian juga dapat menghapuskan amal ibadah. Makanya jangan heran kalau sulit kita untuk ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Keikhlasan itu sulit sekali rasanya. Maka itu karena disebabkan hati kita belum pernah kita tazkiyah, belum pernah kita sucikan dari hal yang seperti itu. Kemudian apalagi al-kibr, sombong. Penyakit yang dalam hati yang harus kita buangkan sifat al-kibr kita. Apa itu kibir? Sahabat pernah bertanya kepada saya, Rasulullah, ma huwal kibr? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tapi insyaAllah kita yang sering kajian, yang sudah sering mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, itu kita sering menerima hal itu tanpa ada kesombongan kita menolak. Kita dilarang isbal, kita tidak isbal, karena kita tahu salah satu isbal adalah juga merupakan satu kesombongan, menolak kebenaran. Orang katakan, saya kan tidak sombong, tidak salah. Itu salah satu menolak kebenaran. Kalau tidak sombong kan tidak ada. Berarti dia mengaku dirinya tidak sombong. Mengaku dirinya tidak sombong. Kalau tidak sombong kan tidak ada. Isbalnya, kalau tidak sombong tidak ada. Jangan kau sombongnya. Ya cuma hanya baca hadis itu. Coba baca hadis yang lainnya. Hadis secara umumnya, hadis secara khususnya. Kadang dia samakan dirinya dengan Abu Bakar Siddiq. Hadis Abu Bakar Siddiq kan melorot dinaikkan. Tapi kalau sudah berusaha Abu Bakar Siddiq menaikkannya, maka karena badannya kecil, turun, dinaikkan, turun. Sudah usaha dia. Kalau dikatakan dia berdalil Abu Bakar Siddiq, memangnya antum itu Abu Bakar Siddiq. Iman anda tidak sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq. Dan seperti itu kan. Kemudian apalagi penyakit dalam hati yang harus kita tazkiyah?
Selain sifat sombong tadi, takjub. Takjub itu orang yang heran, cengang dengan dirinya sendiri, dan santiang daripadanya. Ini adalah santiang juga, dan santiang daripadanya. Merasa dirinya lebih hebat, lebih santiang, lebih ahli ibadah, lebih berilmu, merasa. Itulah bahaya penyakit. Merasa dia sayang lebih daripada orang. Takjub. Kampung pun ada santik dengan awak tadi. Takjub itu penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita. Jadi susah ikhlas itu masuk kalau masih ada itu. Susah kita untuk beribadah. Kenapa? Masih ada sifat itu. Mana bisa masuk ikhlas? Ketika ada keikhlasan, merasa diri, merasa lebih ahli ibadah, lebih hebat, lebih rajin ke surau. Hilang sifat ikhlasnya. Kemudian yang terakhir adalah ar-riya was-sum'ah. Penyakit yang dalam hati yang ada adalah sifat riya dan sifat sum'ah. Riya itu adalah orang yang suka memperlihatkan amal ibadahnya. Terutama itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Kalau amalan wajib dah jelas nampak, jelas wajib. Kemudian dia sum'ah, dia suka memperdengarkan. Artinya suka mencerita-ceritakan kebaikan-kebaikannya. Bahaya. Kita berimpak di sana sekian juta, kita ceritakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang sudah beriman, jangan kalian batalkan amalan kalian. Karena disebabkan dengan mencerita-ceritakannya, menyakitinya. Maka kalau ada sifat riya dan sum'ah, pasti ikhlas nak masuk. Sebab menangkis atau membuangkan sifat riya dan sum'ah itu adalah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, tidak ada sum'ah. Kalau sudah ikhlas, tidak akan riya. Maka obat agar kita untuk ikhlas membuangkan sifat-sifat yang kita sampaikan tadi. Kemudian kita lanjutkan, wa amman nasihatu li kitabillah ta'ala. Adapun nasihat bagi kitab Allah Ta'ala. Jadi bukan menasihati kitab Allah. Jadi sebagaimana di awal tadi dikembalikan kepada diri kita. Fal imanu bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzilahu. Beriman bahwasanya kitab Allah itu adalah kalamullah ta'ala yang diturunkan oleh Allah. La yashbihahu syai'un min kalamin nas. Kalam Allah, perkataan Allah, kitab Allah, Al-Quran tersebut tidak bisa diserupai oleh sesuatu apapun. Terutama itu adalah perkataan manusia. Tidak bisa dibuat-buat oleh orang. Ingin buat 10 ayat saja, orang tidak akan mampu. Wa la yaqdiru ala mislu ahadun min khalqih. Dan tidak sanggup seorang makhluk pun untuk membuat perumpamaan seperti Al-Quran tersebut, seperti kitab Allah. Thumma ta'zimuhu, kemudian kita mengagungkan kitab-kitab Allah. Wa tilawatahu haqqa tilawatah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya. Wa tahsinuha, dan membaguskan bacaan kita ketika membaca Al-Quran. Ini adalah merupakan satu nasihat bagi kitab Allah. Dikembalikannya kepada kita. Membaca Al-Quran dengan sebenar membaca, membaguskan bacaannya. Wal khusyu' indaha, konsentrasi kita ketika membaca Al-Quran. Kemudian wal wuqufu ma'a ahkami, dan tunduk pada hukum-hukumnya. Tunduk dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqu bima fi, dan membenarkan
apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Wa tufhamu ulumu wa amzal, dan dipahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, dan perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu. Wal i'tibaru bimawa'izi, dan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Wa tafakkur bi ajaibi, dan kita memikirkan keajaiban Al-Quran tersebut. Wal amalu bi muhkamih, dan kita mengamalkan hukum-hukumnya. Wa taslimu li mutasyabiha, pasrah kepada ayat-ayat mutasyabihnya. Wal bahthu an umumihi wa khususihi, dan membahas tentang keumuman-keumuman yang ada dalam Al-Quran dan kekhususan-kekhususan dalam Al-Quran. Apakah itu nasikh, mansukh. Wa nasyara ulumihi, dan menyebarkan ilmu Al-Quran tersebut. Wa du'a'u ilaihi, dan menyeru orang kepada Al-Quran. Ketika kita mengajak orang kepada Al-Quran, wa ila ma dzakarnahu min nasihah, dan apa yang telah kami sebutkan itu adalah merupakan nasihat kepada kitab Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, itu merupakan nasihat. Ketika kita sampaikan isinya, itu merupakan nasihat. Ketika kita mengagungkannya, membacanya secara bagus, khusyuk ketika membacanya, maka itulah termasuk nasihat bagi kitab Allah. Artinya bukan nasihat di kitab Allah, bukan, tapi kembalikan kepada diri kita. Artinya kita mengambil nasihat dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada dalam Al-Quran. Sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallam ma'allah faqra'ul Quran. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran itu sama saja kita berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang rajin membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kalianlah Al-Quran, karena sesungguhnya Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia akan menjadi syafaat bagi pelakunya, bagi penolong bagi kita nanti, kalau kita rajin membaca Al-Quran. Ikhwana fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Wa amma an-nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam, adapun nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa tasdiquhu ala risalati, membenarkan kerasulannya, wal imanu bi jami'i ma jaa bih, dan mengimani semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, mentaati dalam perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa nasartahu hayyan wa mayyitan, dan kamu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi pun ketika Nabi masa hidup dulu, sekalipun Nabi sudah mati. Artinya menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada lagi, maka kitalah yang menolong apa yang telah pernah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Wa mu'adatu man 'adah, memusuhi orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi, memusuhi orang-orang memusuhi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mawalatu man walah, dan mencintai orang yang mencintai Rasulullah, mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa i'zamu haqqahu wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkan haknya dan menghormatinya.
wa ihya'u tariqatuhu wa sunanih, dan menghidupkan tariqatnya, cara beragamanya, jalan, metode. Jadi bagaimana metode Nabi SAW dalam berdakwah kita hidupkan, dan juga menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tarikat di sini adalah, iya, kita harus belajar tarikat sebagaimana tarikatnya Nabi SAW. Dah masuk tarikat? Dah pernah masuk tarikat? Tarikat siapa yang kita masuki? Ya tarikat Rasul. Bukan tarikat orang yang mendirikan tarikat yang baru. Yang pernah saya pelajari ada di sekolah, ada di kuliah dulu ada 16 tarikat. Ada tarikat Sanusiyah, tarikat Rifa'iyah, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Syattariyah, tarikat Sammaniyah, tarikat Qadariyah, dan lain sebagainya. Ada tarikat Jabariyah. Itu sesuai dengan pendirinya, sesuai dengan orang yang membawanya. Kalau tarikat Syattariyah itu yang dibawa oleh Syekh Ahmad Syattari yang dari India. Dari India dia. Kadang heran kita. Syekh Burhanuddin merantau ke Aceh, belajar dengan Syekh Abdul Rahub. Syekh Abdul Rahub belajar ke Madinah dengan Syekh Basasi namanya, Qasasi. Yang diajarkan oleh Syekh Qasasi kepada Syekh Abdul Rahub adalah tarikat Naqsabandiyah. Yang diajari oleh Syekh Burhanuddin adalah tarikat Naqsabandiyah. Tapi kebanyakan orang Pariaman adalah tarikat Syattariyah. Sedangkan Syekh Burhanuddin belajar tarikat Naqsabandiyah bersama Syekh Abdul Rahub. Tarikat Syattariyah itu dibahas Syekh Ahmad Syattari. Mungkin entah dengan guru yang lain. Sebab Syekh Burhanuddin punya guru selain Syekh Abdul Rahub. Siapa itu? Syekh Madinah. Itu kuburannya di Gua Pariaman. Saya waktu itu pernah ke KN situ. Syekh Madinah salah satu guru dari Syekh Burhanuddin. Tapi kuburannya semak, tidak rame, tidak terang, tidak terlalu diziarahi orang. Padahal gurunya Syekh Burhanuddin. Jadi Syekh Burhanuddinnya ramai pengunjungnya. Karena gurunya itu kan seharus gurunya lebih lagi dari Syekh Burhanuddin. Allah a'lam. Kadang ada yang aneh bagi saya itu ketika melihat itu. Makanya di Payakumbuh itu banyak tarikat Naqsabandiyah, di Pasaman itu juga banyak tarikat Naqsabandiyah, pakai kelambu itu basulua. Mereka zikir, menjaga makanan-makanan yang tidak menyebabkan terkentut. Tidak makan ikan, tidak makan telur, makanan sayur, nasi sayur, supaya tidak mudah kentut. Karena kalau kentut mudah batal, berulang mudah balik. Kau dapatnya seperti itu. Mereka tafakkur, membaca zikir-zikir dengan mengangkatkan lidah ke langit-langit. Apakah disebut itu Allah, Allah, Allah? Tidak lagi lidah yang mengucapkan, tapi hati. Lidah ditungkean ke langit-langit. Sebelah nama Allah. Ikhwanu fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian wa bassa da'watuhu wa nashra sunnatah, menyebarkan dakwahnya dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Wa nafyu tafahum anha, tidak mendustakan atau tidak menyembunyikan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nashru ulumuhu, dan menyebarkan ilmunya, wa tafaqquh biha, dan memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wa du'a'u laha, dan mengajak kepada sunnahnya, wa talattu fi ta'limiha wa ta'lim
wa ta'limiha. Ta'allumiha wa ta'limaha. Berlemah lembut dalam kita mempelajarinya dan mengajarkannya. Wa i'zamuha fi wa ijlaliha. Wa i'zamiha wa ijlaliha, dan mengagungkannya dan memuliakannya. Wa ta'addab inda qira'atiha wa imsak, dan kita beradab ketika kita membaca sunnah-sunnah Nabi, menahan diri dari perkataan-perkataan fiha ghairi ilm, yang tidak berdasarkan dengan ilmunya. Wa ijlali ahliha, dan memuliakan keluarganya, lintasabihim ilaih, dan juga nasab-nasab. Dan kita berakhlak kepada Rasulullah dengan akhlak yang mulia, mencintai ahli baitnya, mencintai para sahabatnya, wa mujanibati man ibtida'a fi sunnati, dan menjauhi perbuatan bid'ah, dan memusuhi orang yang memusuhi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau selain dari itu yang bertentangan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan nasihat kepada Rasul adalah membenarkan kerasulannya, mengimani semua apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam adalah membela mereka di atas dasar yang hak, mentaati mereka dalam kebenaran, memerintahkan mereka dan juga melarang mereka, sekalipun dia seorang pemerintah, sekalipun dia seorang pemimpin. Apakah kau dipimpin di negari kita namanya wali nagari? Kalau mereka berbuat salah, kita tegur mereka, kita ingatkan mereka dengan cara lemah lembut. Tadhkirihim biridqin, dengan lemah lembut kita mengingatkan mereka dan memberitahu mereka ketika mereka lalai mereka kepada sesuatu yang mungkin belum pernah mereka sampaikan, yang itu berkaitan dengan hak-hak orang Islam. Sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Wa tarkul khuruj bis-sayf alaihim, tidak memerangi mereka dengan pedang. Wa ta'lifu qulubul muslimin li ta'atihim, dan melunakkan hati orang-orang Islam untuk mentaati mereka, para pemimpin. Yang dasarnya adalah yang hak. Kalau pemimpin itu memerintahkan kita untuk kepada yang hak, maka kita harus taat dan patuh kepada yang hak. Tapi kalau pemimpin kita menyuruh kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kita tidak pantas untuk mentaatinya. Kita tidak boleh mengikutinya. Selagi itu berdasarkan yang hak, kebenaran, maka kita diperintahkan untuk taat kepada mereka. Wa qala Al-Khattabi, seorang ulama Al-Khattabi mengatakan, wa min nasihati lahumus salatu khalfihim, termasuk juga nasihat katanya adalah kita mengikuti mereka, salat di belakang mereka. Salat di belakang mereka, mereka jadi imam. Wa jihadu ma'ahum, dan berjihad bersama mereka. Kita berjihad bersama pemimpin-pemimpin kita. Itu makanya tidak boleh demo-demo. Ingin memberikan nasihat, empat mata. Kita masuk, kita sampaikan kepada pemimpin kita begini. Bukan rame-rame bawa spanduk. Kita berikan nasihat. Wa ada'us sadaqat, menunaikan sedekah ilaihim kepada mereka. Disuruh apa sedekah ke mereka? Itu mungkin pemimpin-pemimpin muslim dahulu yang tidak digaji mereka seperti pemimpin kita sekarang, gajinya mahal, gimana sedekah ini? Presiden saja 200 juta, berada di sana. DPR sekian.
mungkin pemimpin-pemimpin dahulu yang mereka ikhlas dalam memimpin negara mereka. Kemudian ia sampai di situ tentang nasihat yang harus kita sampaikan, yaitu nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang nasihat dimaksud tadi adalah kita yang bergerak sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, kalau kita nasihat dalam nasihat itu untuk Allah, bukan menasihati Allah, tapi mengimani Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan kitabnya, begitu dengan rasulnya, begitu dengan para pemimpinnya. Wallahu alam, kita cukup sampai sini. Kita perluas saja dengan tanya jawab. Pasti benar. Tentang kepada pemimpin itu sekarang ada pemerintah mewajibkan BPJS. Apa kalau kita ikuti apa gimana? Yang mana? Pemerintah kan mewajibkan kartu BPJS itu kan. Itu apa hukumnya kalau kita ikuti itu? Allah alam, masih ada perbedaan pendapat ulama karena dia baru, tidak ada zaman dahulu. Dia ada mengatakan boleh-boleh saja, ada yang mengatakan haram hukumnya. Allah alam, kalau yang hal itu belum saya berani untuk jawab kepastiannya. Kalau kita tidak tahu bagaimana unsur-unsur apanya, belum tahu. Karena jalan-jalannya belum paham Allah. Terus terang saya belum paham. Kalau masalah vaksin, wajib taat kan? Ya, bingung juga kita. Jadi mau tak mau gitu. Jadi mau tak mau harus, karena berdasarkan ungkapan mereka adalah untuk menjaga kesehatan dan jangan kita sakit gitu. Kalau kita sakit itu terkena pula orang dari penyakit kita. Maka dengan vaksin tadi insya Allah mudah-mudahan kita terjaga dari penyakit-penyakit dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Allah, itu kira-kira yang ada. Jadi kok berkaitan dengan yang baru-baru ini memang agak berat untuk menjawab secara pasti. Sebab ada para ulama mengatakan yang itu tuh hukumnya ini macam-macamnya. Keraguan kita di vaksin ini hukumnya ini dibuat dari ini, vaksin ini hukumnya ini dibuat dari ini. Katanya dari babi, jadi Allah la ilaha illallah. Macam-macam gitu kan. Makanya saya pribadi sendiri bingung saya untuk menjawab hal itu. Cuma pribadi sendiri sudah vaksin 2 kali, mudah-mudahan ini halal. Ya karena sudah diucapkan oleh Menteri Agama, ya tanggung jawabnya. Akan wakil presiden kita yang katanya yang ahli sama agama mengakui kehalalannya. Maka kita lihat di Arab Saudi saja banyak yang vaksin. Kata mereka yang vaksin yang ini ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang dari Cina itu haram, yang dari Indonesia itu halal. Yang divaksinkan kita itu yang dari mana? Kalau kita tahu. Doa-doa saja kepada Allah, mudah-mudahan itu yang halal. Yang betul-betul dijaga oleh Allah kesehatan kita. Karena itu aturan pemerintah dalam rangka untuk menjaga rakyatnya supaya sehat, maka kita taat dengan hal itu.
Wallahu a'lam wa a'lamu bishawab. Ada lagi berkaitan dengan nasihat apa yang kita sampaikan? Jangan yang meredur-redur ya. Ayo. Iya. Berkaitan dengan perspektif nafsu, kita ada kata yang mengatakan dengan bertasawuf. Iya. Kalau menurut orang kajian tasawuf, tazkiyah nafsnya dengan itu. Karena tasawuf itu menurut makna dari adalah tasawuf itu merupakan satu akhlak. Tasawuf itu adalah untuk membersihkan jiwa dengan tasawuf. Tapi ya sama-sama kita ketahui, ya ulama mengatakan tasawuf itu salah satu untuk karena orang yang bawa tasawuf itu kan asalnya orang-orang filsafat, orang yang hakikat ingin mencari Tuhan, mencari Tuhan pada hakikat. Maka mereka buatlah cara-cara bagaimana caranya. Orang tasawuf. Karena orang bertanya bagaimana dengan tasawuf modern? Tak ada pula tasawuf yang modern, ada tasawuf yang kuno. Kalau cara tasawufnya itu ya memang kembali kepada cara yang tasawuf yang pada dasarnya, maka itu bukan tazkiyatun nafs yang sesungguhnya. Jadi ingin kita yang tazkiyatun nafs yang sesungguhnya adalah kembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul, yang diungkapkan oleh para ulama-ulama yang sahih, yang tidak ada berkaitan dengan kajian-kajian tasawuf. Sebab kajian-kajian tasawuf itu ujung-ujungnya begitu nanti. Ujung-ujungnya ke situ semuanya. Banyak rentetan tasawuf, ilmu alam, tarikat juga katanya tasawuf. Itu bagian-bagian. Tarikat ini adalah kajian tasawuf. Mengkaji tubuh dan serapan itu kajian tasawuf. Kata mereka. Dan mereka kaji tasawuf. Karena kaji diri, mengetahui diri anda sesungguhnya, supaya jangan sombong, supaya jangan membanggakan diri, supaya tahu siapa sebenarnya. Maka kaji itu dulu, tasawuf itu. Itu tasawuf menurut mereka. Masing-masing mereka ada menurut tasawuf bagi mereka. Allah. Saya karena dia dari kampung makanya. Coba ada rekap kalau pertanyaan. Anda bebas ngomong. Kok ini media sudah melakukan Agak panas gitu. pertanyaan banyak. Secara halus saja. Ada pertanyaan? Berikan kepala saat dari akhir itu bukan puasa. Bagaimana? Berikan kepala saat lagi akhir. Mbak, maksudnya? Kata kepala pas dari sunat kita. Oh. Iya, ketika sholat. Tidak ada tuntunan dari Nabi ketika itu. Tidak ada. Jadi tegak, lurus. Sempurnakan badan kita. Itu banyak tuh orang-orang tua kita itu ya, orang-orang banyak itu. Tulang badannya merah. Kecuali memang ya tidak bisa ya. Tapi sekalipun mereng ya tetap diluruskan. Tidak bisa. Ya kan tak ikut yang orang itu tak ikut sudah tak apa. Dia tak ikut sudah. Dia badan miring atau ikut kepala miring. Jadi tak akunya atau anak. Bisa ditagaannya di sandang lah, saya tak aku sandang. Itu kalau dengan cerai tidak ada sujud atau cari. Mencalik ke situ. Ketika tahiyat. Itu ya. Iya. Dosa. Hah? Tempat lain. Nah, dan balik itu mencalik sudah mencalik. Yang selama kau mencalik tapi sujud, ketika tahiyat kau calik telunjuk. Nah itu kata Nabi, calik ke telunjuk. Betul. Tidak calik telunjuk orang. Telunjuk tekan cari. Ini
Masalah isyarah menggerak-gerakkan jari, ada 25 yang meriwayatkan hadis tentang isyarah ini. Satu yang meriwayatkan dari Zaid bin Qudamah mengatakan Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika dia tahiyat. Isyarat, ketika isyarat tadi 24 orang mengatakan Nabi tidak menggerakkan jarinya. Saya sudah pernah dulu, ingat tahun berapa tuh, itu pertemuan tentang membahas isyarah di Pariaman sama ulama-ulama semuanya. Dikutip semua hadis-hadis dari hadis Imam Muslim, Imam Bukhari tentang itu, cuma hanya satu, Zaid bin Qudamah mengatakan Nabi menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat. Itu pun gerak-geraknya tidak ke bawah, hanya ke samping dan ke kiri. Maksudnya katakan itu gerak-geraknya itu ke kiri dan ke kanan. Kurang banyak karena baru tahu. Kalau kata atau kata itu, makanya melakukan sebuah amal itu pelajari itu. Orang kan ada ada kancangnya, ada yang buta-buta ya. Dan kalau yang apa kan kayak orang-orang itu kan kode 53 sekarang. Tangannya kan ada kode 53 kan. Itu kan 53. Ya. Bukan seperti ini kan. Bukan. Itu kan boleh 5 itu kan 5. Aku 3 kamu. Kan harus kayak 5 boleh 7. Entah kakarnya dari 3 kamu. Bendera tua, bendera terasa. Iya, Menembak. Kayak Itu menurut ilmu tarikat mereka. checklist. Syahadah itu ada 2. Pertama syahadah tauhid, yang kedua syahadah rasul. Ketika asyhadu an la ilaha illallah itu tahap namanya syahadah tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya syahadat rasul. Nah, ada seperti itu Nabi ajar. Membuat seperti membuat lingkaran. Letakkan ibu jarinya di jari tengah. Kalau dia apa kan kode 53 dalam hadis kan ada. Iya, itu yang 5. Itu 3-nya. Membuat seperti lingkaran. Ada bukan yang seperti itu, tokoh aku aja. Ketika salam, ikut je badan-badannya. Nak kepalanya dah kakor. Ada badan-badannya membuka lebar pintu surga tu. Pas neraka tu bukanya juga deh. Tak buka kan dua-dua. Pintu surga tak buka, pintu neraka tak buka. Masalah suara itu tak. Kalau misalnya melihat ke jari itu, apakah digoyang-goyangkan juga? Maksudnya kalau tidak digoyangkan jarinya tetap terlihat di tempat itu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, geraknya satu kali ketika illallah. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ketika menyebut Allah gerakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala. Jadi, ketika ada nama Allah jadi gerakan. Nah, maksudnya penglihatan itu, apakah ketika digerakkan kita disunahkan melihat, atau kalau tidak digerakkan kita lihat tempat sujud? Disunahkan melihat dari awal sampai akhir. Bukan digerakkan, bukan hanya tempat digerakkan itu kan? Bukan, lihat tuh. Kecil saya tadi, kecampu tadi menurut gerak-gerak itu 4 mazhab itu ada masing-masing menurut pendapat mereka menggerak-gerak. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika ada Allahnya gerakan, Allahnya gerakan. Kalau Imam Syafi'i satu saja kata illallah. Kalau menurut Imam mazhab Hanafi illallah kemudian turunan. Maliki tidak terus. Berarti kalau sampai akhir. Walaupun tidak digerakkan tetap pandangan disunahkan. Iya, coba pandangan ke telunjuk. Itu Nabi mengatakan pandangan ke telunjuk jadi kita. Wallahu a'lam. Iya. Talfik itu kan mencampur adukan kan? Talfik itu artinya kan mencampur adukan kan? Talfik. Talfiq. Ya. Barakallah. Talfik Talfiq. Talfik. Bahasa Arabnya talfiq. Artinya itu mencampur adukan sesuatu. Lah. Contohnya kayak gimana? Dalam satu kerodok kan, dalam satu amalan kita memakai mazhab Maliki dalam kerodok kan.
Tapi dalam mazhab Maliki itu kan beda-beda punya tanah. Kan belum pelajarinya dong. Kata yang mak pernah dengar kalau talfik itu nak boleh dalam satu amalan itu dilakukan dalam dua mazhab atau beda mazhabnya gitu kan. Yang mak tanya itu kan awak masih pelajar bang. Kan dalam tata cara berwuduk kan masih nak tahu yang awak mengikuti mazhab mazhab itu kan. Contohnya kayak ambuik lah kan. Kayak ambuik kalau kata Imam Syafi'i kan 3 alainya. Kalau ikut ada yang mazhab lain sampai mengusap sadonya kan. Tiba di tangan itu kan beda loh tuh. Iya. Itu kan tak tahu atau. Kalau yang umat dengar, aku lihat mencampurkan itu tuh, yang satu amalan yang C-nya. Iya. Makanya lebih selamatnya adalah kembalikan kepada contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi keluar dari para pendapat Imam Syafi'i. Jadi ada pun yang 3 hal itu bukan Imam Syafi'i, tapi Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i dia beramal sebagaimana amalan yang diajarkan Nabi SAW. Itu jelaskan dalam kitab Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i. Cuma dalam kitab itu dijelaskan aku suka melaksanakan berwudu itu diulangi dengan 3 kali. Sampai mengusap kepala pun 3 kali. Tata caranya tetap sebagaimana tata cara yang diajarkan Nabi SAW. Itu menurut mazhab Syafi'i. Qala Syafi'i. Kalau Syafi'iyah berarti orang yang bermazhab kepada Syafi'i. Jadi yang cukup 3 alai. Dia suruh sapu kepala, bukan basuh rambut. Bagaimana dengan orang yang tidak ada rambutnya? Botak. Batal doa ini. Berarti tidak ada yang mau dia basuh. Makanya kita pakai kalimatnya tidak basuh. Wamsahu, sapu, ru'usakum, kepala. Kepala yang disapu. Rambut termasuk bagian dari kepala, bukan dia lengket di kepala. Tapi bukan artinya membasuh rambut, nah. Itu kepala itu mana yang disapu. Maka dimaknai sebagian ulama ru'usat itu ba'dur ras. Boleh dilakukan sebagian kepala. Ada satu mazhab Imam Syafi'i tadi mengatakan kalau saya pakai sorban yang tidak mungkin bisa dibuka karena tebalnya, cukup dia ubun-ubunnya di kuat. Itu sah. Atau mungkin terlalu besar lain apa? Cukup dia mengusap atas sorbannya. Usap atas sorbannya. Karena dikiaskan kepada menyapu khuf. Khuf, orang yang pakai khuf. Sepatu yang lunak. Dia sholat pakai sepatu tadi. Kamu pakai sepatu tadi. Ketika berwudu, ini sapu. Dia sapu jadi tidak dia basuh. Menyapu khuf namanya. Dia basuh muka, basuh tangan, ketika kakinya dia sapu. Mungkin dikiaskan kepada itu sorban tadi, yang tebal. Nah, cukup menyapu sorbannya, itu sudah sama dengan menyapu kepala. Wallahu a'lam. Maka lebih selamat kembali kepada hadis Nabi SAW. Itu pengecualian dari keadaan pakaian mereka. Atau bagi wanita yang tengah jalan dia berwudu, tempat wudu itu dilihat orang banyak. Tidak ada tempat wudu yang tersembunyi khusus, tidak dilihat oleh para laki-laki. Tapi kalau mereka wudu, pasti terlihat oleh laki-laki. Maka seorang wanita itu tidak boleh dia berwudu tadi membuka jilbabnya. Maka terpaksa ketika menyapu kepalanya itu cukup dikurangi. Tadi ubun-ubunnya. Nah, masuk kembali kepada kias lagi. Dikiaskan ke situ. Maka berarti dia menurut mazhab tadi. Menurut sunnah Nabi ya. Selagi ada pendapat yang benar, silakan pakai pendapat-pendapat itu yang berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jadi yang mencampuran itu Iya. kan katanya nak boleh dalam Mencampur tuh bau doanya wudu Syafi'i, sholatnya sholat Maliki. Nah kalau dalam sholat itu lah beda bapak kan gitu. Iya. Dalam wudu bahasanya. Dalam berwudu ya basuh muka itu udah hampir sama orang sana. Cuma banyak perbedaan tuh ketika di kepalanya. Jadi tidak masalah kalau dicampur misalnya pakai mazhab Iko kan. Ketika baru doa pakai mazhab Syafi'i contohnya sabangui kan. Ketika tangan beda loh cara basuhnya gitu. Beda loh mazhabnya gitu. Nah, kalau saya tahu saya di kepala yang itu perbedaan pendapat perbedaan antara mazhab.
ketika menyapu kepalanya. Kalau basuh tangan tuh biasa semuanya. Yang lain sama. Yang lain sama. Karena pernah dengar lo kan dari Ustaz Abu Yahya kan. Enggak, Ustaz yang dia sendiri yang kayak pakaian ya. Bersalam. Ayo. Salam. Pernah dengar kalau ada lo saat jari tangan basah tangan itu benar sela-sela di apa namanya di sela-sela itu. Oh, itu dia, masalah menyela-nyela. Masalah menyela-nyela itu kalau Imam Syafi'i dari bawah. Dari bawah, kaki juga dari sela-sela dari bawah. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau yang lain itu dari atas. Intinya menyela. Intinya menyela. Itu sunnah-sunnah itu. Itu yang sunnah yang bukan yang wajib. Kalau ham yang sunnah-sunnah itu terserah. Itu pendapat tadi itu yang menurut Imam Syafi'i di bawah. Karena Imam Syafi'i mengatakan yang kotor itu dari bawah. Yang acu dipergunakan dari bawahnya. Itu kan acu memegang-megang kan resiko. Nah, maka dia dari itu. Jadi kaki pun seperti itu. Di kaki tadi dari bawah dia menyela-nyelanya. Tidak dari atas. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Saya belajar dengan Ustaz Abdul Karim. Fikih Imam Syafi'i. Jadi itu dari bawah. Jadi kalau mazhab tuh berarti Imam Syafi'i itu boleh mau usah kepala dari usah rambut sebenarnya. Nah, ini ke banyak kalangan dari iya, laku. dalam kitab Al-Imam Syafi'i seperti itu amalannya beliau. Kan kalau pelajaran itu kan talfik itu ya. Tidak boleh mencampur adukan suatu amalan misalnya pakai mazhab Iqo, pakai lu mazhab Iqo ini kan. Iya. Tidak boleh dong. Iya, karena beku bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya tadi lebih selamatnya keluar dari mazhab. Ketika berwudu itu sudah ada jelas dalam hadis menurut Nabi. Beginilah tata cara wudunya Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat itu, beginilah aku melihat Nabi SAW melaksanakan wudu. Dalam sifat wudu Nabi, dalam sifat solat Nabi, jadi Nabi selamat kembalikan seperti itu. Kecuali keadaan-keadaan tadi, ada keadaan-keadaan sesuatu yang tidak memungkinkan, itu kita harus kembalikan kepada pendapat Imam Mazhab. Menurut Mazhab itu boleh seperti itu. Karena kondisi-kondisi tertentu. Itu lihat kondisi lain. Jadi kalau pada dasarnya boleh campur-campuran doa. Masalah hadis yang berbicara tentang wudu ketika berwudu itu hadis yang sahih itu Hadis sahih. Sahih sekali. Oh, hadis boleh bicara-bicara. Ya. Oh tidak, cuma hanya makruh saja sebagian ulama mengatakan. Ketika berwudu dia mengecek-ngecek makruh. Sebab pada dasarnya ketika kita berwudu itu adalah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berwudu itu awal mulai kita akan melaksanakan ibadah solat. Awal. Cuma hanya makruh. Yang mengatakan tidak sah, tidak. Belum ada ditemukan dalil yang mengatakan berwudu mengecek-ngecek itu tidak sah dan membatalkan, tidak. Cuma hanya makruh. Itu yang ada. Ada ya. Iya, dan itu merupakan satukan adat. Awak berdoa. Pasti kita pas dulu itu kita berzikir ke Allah. Ya zikir bukan baca la ilaha illallah, ya kita ingat sama Allah ketika itu, diam. Kita ingat sama Allah. Bukan berzikir subhanallah, bukan zikir itu maksudnya. La ilaha illallah, bukan itu ketika berdoa itu tidak. Kondisi dalam keadaan kita ingat sama Allah. Tidak sedang mau tahu-tahu. Cuma hanya makruh karena tidak ada dalil. Itu kata ulama. Nantilah saya sedang menulis itu. Menulis buku tentang masalah hukum fikih itu. Tapi kalau doa setelah wudu itu Ustaz, Allahumma ja'alna tawabin itu masih sahih loh Ustaz. Iya. Setelah berwudu, Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik. Iya. Wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu tidak ada dari Nabi. Ya berarti kan sampai itu kan Iya. ibadah kesal itu kan enggak. Tidak. Kalau asyhadullah itu sampai mana? Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang membaca itu setelah berwudu, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Dalam hadis lain dihapuskan dosa-dosanya. Kalau cuma syahadatnya Itu syahadat yang diajarkan dalam hadis. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. dia pakai yang bacaan itu cuma Tidak sesuai dengan sunnah.
Itu doa yang diajarkan Nabi kita kurangi. Ditambah nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Kena baca dulu dia. Boleh doa yang jadi syahadatnya. Bagaimana syahadat? Syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya itu. Tak pakai jalan dia tersebut. Enggak pakai doa tadi. Oh, tidak pakai doa itu. Cuma syahadat tadi aja. Allah. Itu kurangin ya maksudnya. Kita pernah dengar, memang ya ada tiga Ustaz. Iya, ada yang doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Sama ada juga doa al-majnun tauhid. Ditambah dengan mengucapkan. Boleh juga digabung keduanya Ustaz. Kalau pernah dengar. Iya, dan saya juga membaca sebuah hadis boleh menambah lagi dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambahan. Ada juga hadis. Seperti doa setelah kafaratul majlis. Kalau istighfar ada Ustaz? Sudah wudu istighfar, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah baru. Mungkin ya kan kalian sudah baca, saya belum baca. Kan itu. Kalau istighfar enggak ada Ustaz? Allah itu kalian belum saya ketemu. Enggak, itu apa dari tuangku ada enggak? Oh. Ini itu makanya saya pikir ada kali dia belum ada ketemu kali. Jadi kalau menghadap kiblat itu sunnah ada. Iya, ada dia menghadap kiblat, kemudian agak menadah sedikit ke langit. Tangannya itu kepala. Ikut ya lo, kepala ya lo. Dengan tangan. Iya, boleh pakai tangan, boleh tidak pakai tangan. Boleh sebenarnya, cuma karena salah satu adat berdoa adalah menadahkan tangan. Ustaz, kalau dalam solat tu pejam ke mata makruh. Dalam solat pejam ke mata itu makruh. Memejamkan mata, ya makruh. Salat dalam. Makruh. Suruh lihat tempat sujud. Doa, pejamkan mata. Makruh saja, tidak batalkan sujud. Makruh. Allah Allah. Ustaz, doa sesudah azan ada yang menampung, ada yang tidak. Mana yang betul? Kedua-duanya benar tak? Iya. Kedua-duanya. Itu saya katakan boleh menadahkan tangan, boleh tidak menadahkan tangan. Hanya baca. Kalau ketika orang memimpin tapi ada kita tangan ada. Saya dalam doa. Katib sana. Katib juga. Ada orang kita tangan. Maksudnya tidak ada angkat tangan. Katib ni kan apa? Sebenarnya. Saleh. Awal tidak ada dianjurkan awak kata. Amin. Dan mengaminkan pun tidak ada pada sunnah. Allahumma bil mu'minin itu cuma salah satu rukun khutbah dia mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Soalnya pernah ditanya guru di sekolah kan tapi nak tahu jawabannya nih. Bapak nak mengangkat tangan nak ketika doa gitu kan. Ada orang mimpin gitu. Nak tahu ada buat. Jawab pelajarannya itu nak tahu lo jangan tahu makan baik. Ini kan ayat pejam. Katib saja tidak disunahkan angkat tangan dari cuma Nanti kita kata. Kultum Sampai Jumat ada orang mengadu ke guru. Kultum Jumat kan. Adalah disebutkan sama guru tadi. Adalah orang pada aku tak aku atau ke guru. Mana ada pada kata aku berdoa aja. Jadi itu dia bodoh guru tadi itu. Ada orang berdoa tak aku aja pak. Sampai ketemu aja. Aku aja berdoa aja. Nampaknya awak berdoa ketika khutbah Jumat. Kalau bersehari-hari kita mungkin enggak doa. Dan kuliah dengan saya sama Pak. Dua kali berdoa boleh menunjuk. Saya pernah kedua-duanya saya lihat. Pas di depan Ka'bah orang India. Tapi mulia ada dua. Kedua-dua pakai. Sunnah Ustaz. Ada dalil. Allah Allah. Kenapa dia harus pakai keduanya? Berdoa itu ada dua caranya, dengan telunjuk dan dengan menadahkan tangan. Semuanya talfik dengan saat mencampurkan sesuatu mana. Kalau Allah ada dalilnya mana campur? Pas di depan Ka'bah juga. Beda kan. Seolah-olah itu kan buat saling kan. Seolah-olah diancamnya Allah. Cumulah dia kamu. Itu. Seolah-olah tegas. Apa beda dengan apa tadi? Yang nak dua. Kan ada di sini kan ada tuh. Di sini apa sih goyang? Iya, dia sahih kan? Ada sahih. Yang itu satu orang juga dia sahih. Soalnya tapi kan ada yang pas sudah asalnya kita. Iya. Terus ada dua ini kan bahasa kan.
itu yang diambilnya bukan hadis yang cik tadi. Nak tahu apa? Yang hadis keempat itu nak menggerakkan diam saja. Dulu nak apa ya? Ada berdoa sepenuhnya kayak masa? Ah? Ada berdoa sepenuhnya. Ya sudah itu Nabi Di depan mata, atau sejajar dengan bau. ada tanda baca di depan mata, pas di depan mata. Kalau menghafal Quran dia tahu. Ya pokoknya dia ditinggikan. Oh mengangkat mohon sama Allah. Yang tegak itu sekali bau. Bau yang di tangan tu lah kau. Kedua ke. Dua pahami ketika itu. Mungkin kau diancamnya Allah. Cuba nak dikabulkan. Itu perasaan ketika itu. Kalau alim tahu kan, aku tak aku tunjuk-tunjuknya Allah. Kau cek, aku cek tak aku begini. Kau kari aja tangan kau cek. Coba berdoa. Dari India tu. Kau cek pakai kau cek. Kita lihat terus Pak. Allah alam. Nanti kita tanyakan apa di situ. Pakai dua tu. Tapi kalau ada imam khatib takako, itu ada sunnah. Itu kembali kepada hadis semoga Allah memburukkan kedua tangan. Kalau doa mau diubah. Doa, saya lupa namanya. Kalau doa aktif mana? Sahabat. Ya semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Maksudnya Ustaz? Semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Di ketika khutbah tu dia tengah Allah mafilu ini benar. Mengangkat tangannya. Ketika aktif itu Iya. Sampai dikatakan aku melihat Rasulullah SAW seperti ini. Diajarkan nama. Tidak apa hadisnya. Tapi kalau misalnya ganti pakai tongkat itu gimana Ustaz? Tidak masalah. Ganti itu pegangannya. Tidak masalah. Tapi itu dia naik, orang itu dia pakai tungkek naik. Enggak, ini sandarnya juga Ustaz. Iya, di sandal katakan. Tidak masalah. Maksudnya nama saya ada Abu Syafiq ini jangan masalah macam khutbah gitu. Dia pegang tungkek. Alhamdulillah. Maksudnya ada sunahnya Ustaz. Di malam lagi. Katanya sini. Ada orang bertanya kan, ketika seseorang berzina, apakah dampaknya 40 ke depan, ke samping, ke kanannya? Apa dampaknya? Apakah ada hadis tentang itu? Iya, di dalam hadis itu musibah istilahnya. Awak terkena musibah jiran tetangganya dikatakan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kiri dan ke kanan. Nah, ada di saya. Iya. Jelas sekali terkena awak dampaknya. Dampak balanya. Iya, balanya. Tapi apa dampaknya itu Allah tidak tahu. Makanya orang berzina itu disuruh diusir dari kampung, diasingkan selama 1 tahun. Tidak boleh tinggal di kampung. Mereka kan biasa orang berzina nikah. Kalau berzina itu dirajam nak kalau yang Kalau dia sudah punya suami atau semua istri. Tapi kalau dia nak bujang itu didera. dipukul, dilanjut. Iya, didera di atas janda 100 kali. Wala ta'khudkum ra'fah. Jangan kalian menaruh kasihan sedikit pun kepada mereka. Inilah dalam rangka untuk menjalankan agama Allah. Wal yashhad 'adzabahuma, hendaklah kita ketika menyiksa mereka, memukul mereka itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Wal yashhad 'adzabahuma, dan mukmin hendaklah disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Itu kan perintah Quran itu kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita di sebuah negara itu bukan negara yang syariat Islam, gimana Ustaz? Kan seperti Indonesia ini kan negaranya kan bukan negara syariat Islam. Iya, negara Jadi kalau Pancasila. misalnya ada suatu orang berzina kan Al-Quran menyuruh seperti ini, kita tidak lakukan, apakah itu kita melanggar perintah Al-Quran? Wallahu alam, itulah yang jadi polemik dalam kehidupan kita karena kita tidak berajaskan semata-mata ajas kepada Al-Quran. Hukum kita tidak berhukum Islam. Kalau dilakukan seperti itu, awak bisa masuk kantor polisi. Ingin melakukan itu diam-diam tanpa diketahui oleh mereka. Memang orang itu meminta, tolong dera saya, tolong cambuk saya. Negara mana yang berzina minta kan itu? Tolong cambuk saya. Boleh kita laksanakan itu kalau dia minta cambuk. Berzinanya minta gitu? Iya, minta dia cambuk, tapi jangan dibuat dia jangan diketahui oleh pemerintahan itu. Abi awak, kalau di rumahnya gitu, di kamarnya tolong cambuk. Karena dia ingin melaksanakan hukum Islam atau minta rajam.
Semuanya minta balik yang penjarakan saya. Itu mahal Ustaz. Itu makanya. Itu tadi sekurang-kurangnya kusir. Kalau rajam baca kan Iya, memang ya harus depan umum sebenarnya. Maka harus kalau Quran itu kalau boleh syahad adabahuma. Memang harus disaksikan. Iya. Azab mereka itu harus disaksikan. Ya. Oleh orang beriman. Dia anak lempar ke dosa. Iya. Kan ada orang memang berapa orang saja yang merajamnya gitu. Melemparinya sampai mati. Sampai mati kan Ustaz. Iya, ada beberapa orang yang dia ingin melaksanakan hukum Islam itu memang tidak disaksikan oleh kebanyakan orang gitu. Tapi hanya beberapa orang saja yang dia pakai. Aceh pun yang mengikuti syariat Islam tidak sepenuhnya. Itu kalau sudah silap ketika ada di Ambon dulu. Orang di Ambon dulu. Itu ada orang yang dia melakukan zina dengan janda-janda ketika itu. Yang banyak kematian suaminya, dia berzina dia. Langsung dia minta rajam ketika itu. Tak rajam dia ketika itu. Itu kan tidak hukum Indonesia itu kan. Itu minta rajam. Itu kisah yang saya dengar. Minta dirajam. Tapi kalau daerah kan tidak sampai mati. Daerah itu tidak mati. Makanya tidak terlalu kuat. Biasa pokoknya kita hanya malu di hadapan orang banyak. Dipukul mereka berdua. Kemudian mereka diasingkan, diusir dari kampung 1 tahun. Itulah lahir anaknya. Pulangnya malu tidak? Kau malu lah tetap di kampung orang. Kalau kini tidak lama, ini bunci lama dalam pasai. Ya bahayanya Ustaz, anak itu kan baru lahir. Nah, setelah lahir kan dinikahkan. Setelah besar ayahnya jadi wali juga. Oh, tidak sah Tapi itu nikah. masih milih Ustaz. Tidak sah nikahnya. Iya. Sebab wali Nasabnya kan jatuh wali anak kalau dia seorang perempuan anak itu, maka walinya adalah wali hakim. Tidak sah ayahnya menjadikan wali. Bawa sekali itu ayah zina hukumnya. Zina sepanjang masa itu zina. Sekali juga malunya. Takut coba aku ayah nak mau nikahkan dia kan itu. Pandai-pandai orang tua lah membisikkan ke KUA atau apa gitu. Disampaikan sebelum acara sebenarnya akad nikah kita sampaikan ambu ayah kau dulu kejadian kau ceritakan. Beko pak, biar lambu dulu pertama supaya anak ambu nak apa gitulah. Jadi pura-pura salah ada bacakan. Dia lambe mana? Bagaimana? Itu pandai kau diserahkan saja, mbak anak, ayah payah kau pandai-pandailah bermain mereka sih. Serahkan Pak Wali. Kata wali hakim untuk menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan ini atas berwali kepadaku. Itu lagi. Atau dinikahkan secara hukum seperti itu. Wali hakimnya aku nikahkan engkau dengan langsung. Hanya budak ketahu gitu loh. Tidak berwali lah ya, tidak pakai wali sebab itu bukan walinya, ayah bukan walinya. Memang itu walinya, wali hakim itu walinya. Bukan ayahnya. Cuma itu burak-burak tadi gitu. Pokoknya salah-salah lah. Ibu salah-salah. Jadi dia lama sudah gelisah orang. Ada apanya lagi? Kok ingin menutupi aib itu di hadapan anaknya. Kalau orang banyak tak tahu. Itu orang sekampung tuh ya patut anak itu mana. Jadi menutup dari anaknya saja. Supaya anak tidak kecewa. Berarti ambu dulu anak ikut dulu. Karena ada anak seperti itu. Takutnya karena mental anak. Tahunya anak itu awaknya hasil dari itu. Kan disalahkan ayah ibu itu. Berangnya itu. Maka pandai-pandailah. Kalau ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Habis. Kalau membaca doa, misalnya doa sunnah Nabi itu, dia awal dengan bismillah atau langsung baca doa ya? Iya, baca bismillah. Bismillah atau tambah ar-Rahman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puji dulu Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi. Dalam hadis tidak terima nanti kalau tidak awak mulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Kalau tidak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika doa itu adab salah satu. Memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi baru masuk ke doa Allah. Mohon sama Allah apa yang kita inginkan.
Nanti kalau misalnya mau makan, salat dulu Ustaz. Hah? Itu lain, doa makan. Langsung Allahumma barik. Apa doa makan? Bismillah. Cukup. Boleh. Doa makan. Makanya, umumnya kan banyak Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa ya. Tidak sahih. Cuma kan kata ulama selagi dia mengandung makna yang baik, itu adalah merupakan sebuah doa. Mengandung yang baik, kata ulama, dia adalah merupakan sebuah doa. Kan banyak doa-doa kita sekarang bukan berasal dari hadis Nabi. Coba soal ya Allah, coba soal. Kan tidak ada sunnah dari Nabi. Tidak ada satu Nabi berdoa yang benar doa itu. Sebab kadang permasalahan itu tidak sama dengan permasalahan Nabi. Ada permasalahan kita yang beda. Itu menurut bahasa Jawa ini di bahasa Arab. Boleh. Selagi mengandung doa, silahkan kita baca. Jumlah bahasa Jawa mana itu yang berdoa. Ya umum sifatnya. Lagi susah? Iya. Kalau ini masuk masjid itu salat dulu Ustaz. Masuk masjid. Ya berdasarkan hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli ra'atain." Apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk hingga kalian salat 2 rakaat. Apa saya kayak misalnya masuk terus batal duduk. Kan masuk sembahyang terus batal duduk. Oh, tidak harus lagi. Bukan cukup 10 kali tekan 10 kali tidak. Cukup sekali itu saja tadi. Bawa masuk itu kan pilih itu keluar. Ingin mengulang lagi itu saja baca Quran tadi di masjid, tiba-tiba tekan tui, awak wuduk balik. Perlukah harus tahiyat masjid lagi? Tidak. Ada cukup 1 kali mau. Karena solat itu tadi namakan salah satu solat sunat mutlak namanya. Ulama mengatakan tahiyatul masjid, menghormati masjid. Wallahu a'lam. Habis ya? Kita Aisyah lagi cukup sampai sini mulai bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.